Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MTEK, ya, kemudian MTEK, ada BRPT, kemudian juga ada PTBA pemirsa, dan terakhir ada Pegas ini. MTEK untuk supportnya di 1455, sementara target price-nya hingga 1975, buy on support di area 1665 hingga 1690. BRPT buy if break dengan di level 845, supportnya ada di 765, targetnya hingga ke 955. PTBA tadi pun juga sempat disinggung, trading buy di area 3.600 hingga 3.700, sementara supportnya yang bisa diperhatikan 3430, targetnya hingga 3.965. Dan terakhir ada Pegas, trading buy di area 1860 hingga 1870 dengan supportnya di 1765, support terendah dengan targetnya hingga ke 1995. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Maina Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke MTEK terlebih dahulu, Pak Hadrian. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak Hadrian. Ya, MTEK saat ini memang ada di fase sideways, namun kinerja perusahaan yang positif dengan ini juga lagi euforia Piala Dunia ya, MTEK ya. Dan ini tapi emang lagi fase dia on support gitu, secara teknikal klasik dia lagi on support, sehingga saya rekomendasikan untuk buy, kita tentu tetap perhatikan level supportnya ya gitu ya. Ini untuk lebih ke jangka menengah atau swing trading yang untuk saham MTEK ini pilihan saya. Level support yang bisa diperhatikan, Pak Hadrian, karena MTEK hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, Pak. Ya, support terdekat adalah di level 1510. Nah, sampai level 1455. Nah, jadi untuk investor masih ada spare cukup banyak ya untuk melihat MTEK ini. Di posisi penutupan hari ini direkomendasikan masuk tidak, Pak, di 1660? Ya, saya rekomendasikan itu adalah level support kita. Jadi kita udah boleh dicicil beli gitu. Cuman akan dispekulasi beli dulu ya, jadi dengan cara mencicil gitu. Baik, dari MTEK kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada BRPT pemirsa, juga direkomendasikan buy, tapi lebih ke arah buy if break di level 845. Tadi support di 765, resisten atau target ke 955. Silakan Pak Hadrian. Ya, BRPT ini sudah sideways sekitar 3 bulan dari September hingga sekarang ya, di November pertengahan akhir. Jadi ini jika dia breakout 845 itu potensinya untuk rally itu cukup panjang. Maka dari ini juga saya rekomendasikan saham BRPT tapi buy if break 845 dengan swing trading ya untuk jangka menengah. Penutupan hari ini di 820. Pak Hadrian melemah di 0,61%, melewati level buy if break di 845. Ya, dia belum sih, masih wait and see. Jadi kita buy if break jika dia tembus 845 ini boleh dijadikan pilihan untuk masuk ke portfolio teman-teman. Tapi ini masuk daftar pantauan dulu. Baik, masuk dalam pantauan penutupan hari ini 820 baru direkomendasikan masuk ketika tembus ke 845. Kenapa level 845 menjadi patokan dalam hal ini, Pak Hadrian? Ya, karena 845 ini merupakan level resisten di 2 minggu terakhir, Pak. Jadi jika ditembus dengan volume yang besar, akan ada potensi secara teknikal menuju level resisten berikutnya. Dari BRPT kita beralih ke saham pilihan ketiga dari pertambangan batubara, ada PTBA, trading buy di area 3.600 hingga 3.700 ini, sementara resisten hingga ke 3.965. Analisis Anda untuk PTBA, Pak Hadrian? Ya, PTBA seperti yang kita singgung tadi sudah menguat sebenarnya seminggu terakhir ya, dengan sentimen harga batubara juga dengan suhu Eropa yang kemungkinan besar akan lebih panas ya, sehingga mungkin akan ada demand yang lebih tinggi untuk batubara. Technically ini udah tembus MA20 di 3.670 sehingga trading buy, level support terdekat di 3.540 dan resisten 3.920 sampai 3.965. Nah ini cukup bagus ya, cuman lebih ke jangka pendek ya, sampai akhir tahun batubara. Oke, dibandingkan dengan chart dari pertambangan batubara lainnya, seperti apa keunggulan dari PTBA, Pak Hadrian, sehingga lebih direkomendasikan? Ya, sebenarnya ada beberapa pilihan yang top batubara seperti Adaro, PTBA, ITMG, ataupun Bumi gitu ya. Tapi untuk Adaro sendiri ini ditutup ya agak melemah ya,
menguat tipis banget. Jadi sedangkan PTBA dari sisi penguatan lebih kencang. Kalau kita pilih satu, saya pilih PTBA. Kalau ITMG, dia sudah lebih kencang larinya ya, dan harganya juga di 40 ribuan. Mungkin bagi investor, untuk pilih-pilih, saya akan lebih memilih PTBA. Tapi sebenarnya alternatifnya mirip-mirip, karena pergerakan mereka kurang lebih seiringan gitu ya. Baik. Sampai ini kan. Dari PTBA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, tampaknya Pegas juga direkomendasikan. Juga lebih ke arah trading buy, ini 1860 area trading buy sehingga 1870. Analisisnya untuk Pegas, Pak Hadrian. Ya, Pegas ini sebenarnya udah koleksi cukup banyak ya selama seminggu terakhir ya, dan sideways, dan hari ini menguat cukup signifikan 4,4%. Jadi dan menembus level MA20. Jadi saya rekomendasikan trading buy untuk Pegas dengan level support terdekat di 1810 sampai 1820 dengan resisten di 1995 atau level tertinggi di bulan Oktober. Nah, ini akan bagus untuk jangka pendek. Baik, dalam 1 bulan terakhir ini Pegas sudah menyentuh ke level tertingginya di 1.900-an, Pak Hadrian. Dengan sisa tidak sampai 2 bulan nih untuk perdagangan di sepanjang 2022. Seperti apa target Anda untuk Pegas sampai dengan akhir tahun? Ya, menurut saya akhir tahun Pegas akan menuju area sekitar 1.900 sampai 2.000 ya untuk menguji level resisten ya. Karena Pegas sih sebenarnya kemarin menguatnya terbatas dan sudah hari ini breakout MA20. Jadi saya positif dan optimis ini akan menuju level resisten di sekitar 1990 sampai level 2000 sampai akhir tahun. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada MTEK, kemudian juga ada BRPT pemirsa, kemudian juga ada PTPA dan juga ada Pegas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hadrian, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini dari sektor yang berbeda. Cukup banyak menanyakan Telkom, kemudian juga ada Kria, kemudian juga ada Tins ini. Tapi nanti kita akan singgung, kita bahas atau ulas satu persatu, tapi kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk sampai sejauh ini. Yang pertama saya akan ke Kendari terlebih dahulu. Ada Bapak Denny, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Tins, support dan resistennya sudah ambil posisi di 1325. Pak Hadrian. Wah, levelnya bagus ya, entry-nya di level support ya. Support terdekat adalah di 1270 Pak, dengan resisten di 1480. Karena fasenya sideways ya, jadi support memang resistennya cuma di situ dulu gitu. 14 ini target jangka pendek Pak Hadrian? Jangka pendek 1480 dengan level support 1270. Kalau ingin keep sampai dengan akhir tahun ini Pak, kemana arah untuk Tins? Untuk Tins sebenarnya ini fase sideways ya, konsolidasi. Untuk jangka pendek sih sebenarnya 1400 sampai 1480 Pak, itu memang udah level konsolidasi dia sampai akhir tahun sih. Oke, kalau ingin profit taking dalam jangka pendek di 1400-an tadi direkomendasikan? Betul, betul. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan ini dari Bintaro, ini tidak menyebutkan nama. Pak Hadrian menanyakan saham Kria Pak, KRYA sampai dengan Januari ini. Bagaimana analisis Anda untuk Kria? Kria ini sebenarnya sejak IPO sudah uptrend ya, bullish cukup signifikan. Memang ini sudah koreksi 3 hari terakhir. Nah, yang perlu dicermati oleh para investor adalah volatility. Ya, volatility KRYA ini adalah 9,8%. Artinya saham-saham yang bervolatilitas tinggi atau ya cukup adrenalin ya gitu ya. Jadi teman-teman mesti waspada untuk saham-saham seperti ini. Nah, supportnya adalah di level 376. Saran saya untuk KRYA ini saham-saham yang kalau Anda mau beli adalah tunggu dia koreksi gitu ya. Nah, koreksinya mungkin akan mencapai level support di level 376. Nah, itu baru teman-teman lihat apakah dia tertahan, dan jika dia ada penguatan, nah itu boleh teman-teman spekulasi beli untuk mengejar KRYA karena masih fase uptrend tuh. Oke, lebih ke arah trading jangka pendek saja Pak Hadrian direkomendasikan, atau sampai dengan Januari masih layak untuk di hold? Saran saya saham-saham ini jangka pendek aja karena volatilitasnya cukup tinggi ya, 9,8%. Jadi takutnya nanti karena batas auto reject juga 7%, takutnya teman-teman malah kesulitan untuk taking profit nantinya. Baik,
Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Andreas dari Semarang ini menanyakan saham Telkom sudah beli di 4.000, bagaimana support dan resistennya untuk minggu ini. Telkom juga sudah mengalami koreksi cukup dalam. Pak Hadrian, pasca rilis kinerja di kuartal ketiga lalu, ini tampaknya direspon negatif oleh para investor. Analisis Anda untuk Telkom sudah ambil posisi di 4.000, Pak Hadrian. Ya, Telkom menurut saya level 4.000 ini masih agak tricky ya, karena dia sebenarnya secara tren sejak rilis laporan keuangan ini negatif sekali dan fase downtrend. Buat saya Telkom masih dihindari atau wait and see dulu sampai kita lihat apakah dia ada potensi secara harga kembali naik gitu ya di level di atas 4.050 saat ini untuk tanda konfirmasi reversalnya. Untuk level 4.000 saran saya masih cukup waspada di level support 3.900 nih gitu. Jadi jangan sampai di bawah itu. Kalau saya akan menunggu di area 3.900 terlebih dahulu untuk spekulasi beli untuk Telkom gitu. Artinya masih ada ruang pelemahan dalam jangka pendek untuk Telkom, Pak Hadrian? Betul, Telkom secara potensi teknikal malah masih berpotensi melemah dulu sampai ke level 3.900 nih. Jadi maka dari itu saya cukup waspada. Saya kira investor cukup harus lebih bersabar lagi untuk menunggu level support yang lebih kuat gitu untuk masuk. Lebih aman beli di support di 3.900-an atau tunggu confirm naik ke 4.050 terlebih dahulu, Pak Adrian? Nah, untuk Telkom ini karena termasuk saham big cap dan blue chip, saran saya buy on support itu tidak masalah, tapi dengan metode dicicil ya atau spekulasi beli dulu di level 3.900. Nanti ketika reversal, Anda bisa average up atau tambah barang. Baik. Kemudian kita beralih ke Bapak Hendra dari Tangerang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami untuk Antam, Pak Hadrian. Sudah nyangkut di 2030, Pak. Perlu cut loss atau masih direkomendasikan hold untuk Antam? Antam saya rekomendasikan untuk boleh hold dulu sampai Anda lihat level support 1880. Ya, jika masih di atas level tersebut dan besok kembali menguat di atas 1940, Anda masih ada potensi untuk ke level 2000-an. Jadi saran saya masih boleh hold. Tapi lihat level support terdekat di 1880 nih. Nah, karena jika tertembus, nanti bisa uji support 1700-an. Nah, itu kan akan lebih dalam ya. Jadi mungkin Anda lihat taking profit atau switching saham di level tersebut. Baik, penutupan hari ini di 1935 masih melemah untuk Antam di 1,28%, sementara level support yang bisa diperhatikan di 1800-an dan ketika menyentuh level ini ada peluang akan bergerak ke level bawah di 1700-an. Sementara ambil posisi di 2030 untuk Bapak Hendra dari Tangerang. Selanjutnya, saya akan coba bacakan pertanyaan. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Untuk Agro, Pak Hadrian, sudah ambil posisi di 520, Pak. Target price-nya di berapa? Agro 520 ya. Ini fase sideways, cukup pendek range-nya di resisten di 560 untuk jangka pendek. Ya, area penguatan 2 minggu terakhir level tertinggi di 560 itu akan jadi area target terdekat. Ambil posisi di 520, Pak. Dengan pelemahan hari ini, masih direkomendasikan hold? Hold, boleh hold dengan level support 464 ya, jika teman-teman bisa acceptable di angka tersebut, supportnya 464 dan resisten di 560 sampai 575. Masih berpeluang untuk konsolidasi di area tersebut. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Hadrian. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasinya. Untuk BP, Pak. Jangka pendek sampai dengan akhir pekan ini, arahnya akan kemana untuk BP? Ya, BP ini udah rally 3 hari terakhir ya. Ini menguat juga 11%. Level akhir tahun kemungkinan ada di area 191 sampai 204. Jadi kemungkinan akan menguji level faksi ya di 200-an gitu untuk BP. Hari ini menguat signifikan, Pak Hadrian, di 11,25% dan ditutup di level 178. Skenarionya sampai dengan perdagangan akhir pekan ini, ada potensi profit taking tidak untuk BP? Ya, saya sarankan investor atau para trading mungkin bisa melihat level resistance di 191 sampai 204 nih. Ini akan mungkin jadi area profit taking bagi para investor dan trading jangka pendek gitu ya. 191 sampai 204 ya. Oke, itu tadi untuk BP yang hari ini menguat di 11,25% dan ditutup di level 178. Dan ada beberapa level yang bisa diperhatikan untuk profit taking bagi Anda yang sudah ambil posisi dengan penguatan masuk kami dengan rally untuk saham BP dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Pak Hadrian, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Terima kasih Pak Hadrian, sehat selalu Pak.
Sama-sama Pak, terima kasih Baik, kembali. terima kasih. Ada Bapak Hadrian Maina Taslim selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Akhirnya saya David Sun, Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.